Uh, Nama saya Muhammad Munawir, Kades Desa Sayung, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak. Jadi keterkaitan dengan kondisi yang ada di wilayah Kecamatan Sayung, yang tiap tahun ini warga terdampak keterkaitan dengan rob maupun banjir, yang sebetulnya ini sudah 15 tahun lebih ya, 15 tahun lebih, karena memang dulu itu masih zamannya bupatinya itu Ibu Endang. Jadi sangat terpukul sekali masyarakat ini, ada pergeseran yang jelas berkenaan dengan adanya rob yang masuk maupun banjir yang ada di wilayah Sayung. Itu pun juga terjadi pergeseran sosial, budaya maupun kultur masyarakat yang ada. Di antaranya memang selama 15 tahun ini pun juga terjadi adanya bedol dukuh ya, bedol dukuh yang dulu itu seni, itu jadi bedol dukuh zamannya Ibu Endang 15 tahun yang lalu itu. Sekarang masuk di wilayah Prosari, dulu di Sidogembah ya. Nah, banyak hal yang mempengaruhi keterkaitan dengan adanya rob kok bisa sebegitu, yang perlu ada perhatian pemerintah dalam rangka untuk pengendalian rob maupun banjir. Jadi banyak faktor, diantaranya pun juga karena memang adanya penurunan tanah, terus lagi adanya pengaruh geografis alam maupun penurunan tanah yang sebetulnya ini pun juga terjadi tiap tahun. Tiap tahun terjadi, yang sebetulnya ini pun juga tiap kali masyarakat beraktivitas ini pun juga sangat terganggu keterkaitan balik lagi persoalan air, entah itu rob maupun banjir yang sedang dialami masyarakat. Di samping masyarakat itu pun juga ada yang bedol dukuh, juga masyarakat yang ada di Kecamatan Sayung itu, yang terutama di daerah-daerah yang dekat pantai itu banyak yang mutasi ke lain daerah, entah itu ke Semarang maupun ke lain desa yang mungkin datarannya lebih tinggi. Nah, memang harapan masyarakat selama ini pun juga besar harapan kami selama kami menjadi kepala desa yang di Desa Sayung ini, kurang lebih memang di 7 tahun ya, 7 tahunan, yang terasa memang beban moral kami memang tinggi, tapi bagaimanapun yang namanya pemimpin itu dalam rangka memberikan support dan harapan, kami sangat berharap besar masyarakat itu pun juga secara perekonomian, secara penghasilan rumah tangga terutama memang dalam rangka untuk menopang kehidupan sehari-hari pun itu pun juga berjalan dengan lancar, dengan terus lagi berkenaan dengan rob maupun banjir yang terjadi tiap tahun ini pun besar harapan kami ini ada perhatian pemerintah, terutama pemerintah pusat dalam rangka untuk pengendalian rob banjir yang ada di wilayah Kecamatan Sayung. Nah, kami sering ibaratnya dalam rangka untuk diskusi, terus lagi berkenaan dengan pengajuan koordinasi dengan Bupati, Kepala Bali maupun Pak Gubernur, sering. Tapi memang saya yakin memang seperti halnya Pak Gubernur itu pun juga mempunyai progres keterkaitan dengan pengendalian rob banjir, yang sebetulnya makanya pemerintah pusat itu turun dalam rangka untuk membangun tol Semarang Demak. Itu pun juga perencanaannya juga untuk pengendalian rob banjir, artinya adanya tanggul laut. Akan tetapi adanya rob tanggul laut yang sebetulnya ini perkiraan untuk bisa jadi itu kan kemungkinan itu di tahun 2024. Akan tapi memang masyarakat kami sebetulnya sudah ketika air rob pasang itu kasihan, artinya benar-benar menderita. Itu memang terutama ya akses lalu lintas jalannya terganggu karena banjir, terus lagi aktivitas masyarakat itu pun juga ya ibaratnya baru bisa kita bayangkan ketika kita
hidup di daerah yang sebetulnya itu rawan keterkaitan dengan rob banjir yang saat ini dialami oleh masyarakat Kecamatan Sayung. Ada 13 desa untuk saat ini yang sebetulnya 13 desa yang ada di Kecamatan Sayung itu terdampak keterkaitan dengan rob. Di antaranya kalau yang sebelah sisi utara Jalan Pantura Nasional itu ada Desa Sriwulan, terus lagi ada Desa Purosari, Bedono, Sidogemah, Gembula, Banjarsari, Sidorejo, dan lain sebagainya. Kalau toh yang sebelah sisi utara sisi selatan Jalan Raya Pantura itu ada 3 desa yang sebetulnya terdampak keterkaitan dengan rob. Di antaranya ada Desa Sayung, Tambak Roto maupun Desa Loireng. Yang kenapa sih kok rob bisa juga masuk di wilayah padahal sudah ada jalan raya yang sebetulnya itu pun juga jadi pondasi, artinya biar tidak masuk ke wilayah sisi selatan. Rob itu masuk di wilayah sisi selatan jalan raya desa-desa di antara Desa Sayung maupun Tambak Roto maupun Loireng itu memang melalui sipon-sipon yang ada di wilayah Desa Sayung. Wilayah seperti halnya sipon Kalimenyong, sipon Gonjol, terus sipon yang ada di Tambak Roto melalui lewat situ. Sipon itu gorong-gorong yang terdapat itu ada di bawah jalan raya. Kalau toh kami tidak salah itu sipon itu dulu peninggalan zaman Belanda mungkin zaman Belanda yang kondisi saat ini dalam hal pemeliharaannya itu memang perlu ada perhatian. Kami menginginkan, besar harapan kami karena memang persoalan maupun banjir yang terjadi di Kecamatan Sayung ini pun juga lambat laun semakin menyengsarakan masyarakat. Mungkin persoalan banjir itu pun juga masuk dalam undang-undang kebencanaan ya. Rob itu kan tidak masuk dalam bencanaan, tapi memang betul-betul kalau rob itu pun juga menyengsarakan masyarakat. Kami bilang seperti itu kan karena memang rob itu pun juga terjadi itu kan juga membanjiri ini loh. Besar harapan kami itu ada penanganan yang secara komprehensif, secara sistematis dalam rangka untuk pengendalian rob banjir yang sebetulnya kami sering diskusi, kami sering pengajuan. Yang kami butuhkan untuk saat ini percepatan, artinya percepatan itu yang kami butuhkan itu pendapatan, pendapatan. Jadi tidak hanya pendapat terus yang kami kami lontarkan, kami ikhtiari, tapi pendapatan ini pun juga sumber anggarannya memang harus cukup besar ya. Mungkin bahkan pun dalam rangka untuk pengendalian rob banjir yang ada di wilayah Sayung itu, yang satu sistem itu ratusan miliar akan, tapi memang untuk Kecamatan Sayung yang terdampak rob itu pun juga warganya pun juga hampir 10.000 jiwa pun juga ada. Dulu 15 tahun yang lalu di daerah-daerah yang sebelah sisi utara Jalan Nasional Jalan Raya itu, dulu masyarakatnya itu perekonomiannya tertopang dari pertanian. Akan tapi untuk saat ini pun juga sudah tidak bisa buat pertanian tuh lahan-lahan masyarakat. Karena memang lagi-lagi persoalannya rob. Dibuat pertanian tidak bisa. Nah, sebelah sisi selatan Jalan Pantura Nasional pun juga dulu pertanian. Hijau royo-royo, masih kecil saya pun juga, saya kelahiran Sayung yang dulu itu ikut orang tua tiap sore maupun pagi ibarat nanam di sawah. Sekarang sudah tidak bisa karena memang sawahnya sekarang itu terendam air. Nah, masyarakat ini mencoba untuk alih fungsi di perikanan. Akan tapi tidak terlepas lagi pun juga Sayung ini pun juga peran RT RW-nya pun juga lingkungan industri. Lingkungan industri kadang memang ketika buat pertanian sudah tidak bisa buat pertanian, diganti perikanan, kadang namanya kadang terganggu dengan persoalan limbah yang ada. Persoalan limbah, entah itu kebocoran atau seperti apa. Nah, ikannya ini kan tumbuh kembangnya pun juga terganggu. Jadi tidak bisa produktivitasnya tidak seperti
yang wajar-wajar aja. Masyarakat dengan adanya dengan situasi yang ada, masyarakat ini kan sudah banyak yang sebetulnya ada yang bedol dukuh, ada juga yang mutasi ke daerah-daerah lain. Nah, karena memang lahan pertaniannya sudah tidak bisa, ya ada yang masih bertahan di tambak. Ada yang hidup di perusahaan juga ada, jadi pekerjaannya di perusahaan, dan mungkin juga ada yang di PNS juga ada. Tapi memang kebanyakan masyarakat ini sudah pada banyak yang mutasi maupun pindah penduduk. Untuk tol itu kami menganggap bahwa tol itu pun juga bagian dari solusi, bagian dari solusi, karena memang perencanaan tol itu terintegrasi dengan tanggul laut. Nah, yang menghubungkan dari Semarang, kalau toh masuk di wilayah Demak itu di sisi panturannya Desa Sriwulan, Bedono, Purwosari, itu pun juga berpengaruh ketika wujudnya tanggul laut. Akan tapi tanggul laut ini kapan untuk bisa diwujudkan? Kalau toh memang itu sampai bisa diwujudkan dan digunakan masyarakat itu di tahun 2024. Nah, inilah tenggang waktu yang sebetulnya masyarakat ini pun juga penderitaan ini kan 4 tahun, Pak. Kita bayangkan 4 tahun ini tidak waktu yang sebetulnya waktu yang pendek. Sebetulnya mereka itu ya sudah jenuh dengan sebuah kehidupan yang saat ini pun terhantui dengan persoalan persoalan rob maupun banjir, yang sebetulnya hak hidup layak ini pun juga hak konstitusi setiap warga negara. Tujuan pemerintah baik, artinya ingin ibaratnya mensejahterakan masyarakat, akan tapi ini butuh percepatan. Bahkan desa kami itu pun juga sering kok dikunjungi dari DPR RI, dari Bu Menteri, serta dari DPR maupun Pak Gubernur, Pak Bupati, itu pun juga ketika terjadi banjir juga hadir di tengah-tengah kita sebetulnya. Akan tapi yang kami butuhkan dalam rangka percepatan pengendalian rob banjir, nah di wilayah Sayung, Kecamatan Sayung itu ada yang namanya Jalan Kabupaten, Pak. Yang dari pabrik Moto Trimulyo Semarang itu sampai Wedung itu ada tanggul Jalan Kabupaten yang sekarang ini tenggelam. Padahal itu ketika itu difungsikan sebagai diwujudkan lagi untuk jalan kabupaten tadi, itu juga bisa meningkatkan akses perekonomian masyarakat. Juga di samping itu menghidupkan perekonomian masyarakat juga untuk agar rob itu tidak nyebrang maupun masuk, karena memang rob ini sangat meresahkan masyarakat. Yang jelas sangat meresahkan masyarakat. Kami pun sampai di tahun kemarin itu dengan adanya rob maupun di bulan yang banjir, kami nyuwun sewu, 4 bulan saya harus tidur di mobil bersama istri kami. Kami tidak mau meninggalkan desa karena bagaimanapun tugas dan wewenang kami dalam rangka ngekepi anak-anak sebagai pelayan masyarakat, kami tetap tinggal di desa. Rumah kami tenggelam kurang lebih itu di 60 cm. Itu selama 40 hari lebih sebetulnya, 40 hari lebih. Tapi kami tidur di mobil saya itu 40 hari, Pak. 40 hari. Tanggul laut kami harapkan, tapi jalan kabupaten yang dari Sriwulan sampai Wedung itu besar harapan kami diwujudkan. Itu di samping akses ekonomi juga untuk membendung secepatnya keterkaitan dengan rob yang masuk di wilayah Sriwulan, Bedono, Purwosari dan lain sebagainya. Ya, ketika tol itu menyelesaikan kemacetan, ya. Kalau menyelesaikan tol itu menyelesaikan rob, bisa jadi ketika itu terintegrasi, Pak. Tol itu kan rencana tanggul laut itu terintegrasi dengan tol kan.
perencanaannya tapi tahun 2024. Di masa tenggang 4 tahun ini rasanya masyarakat ini kesabarannya dan mereka terlalu menderita, Pak. Tol itu memang layang, tapi kalau toh itu terintegrasi dengan tanggul laut, berarti kan ada tanggul lautnya. Tanggul lautnya itu untuk membendung keterkaitan dengan rob. Nah, penanganan rob maupun banjir yang ada di wilayah Kecamatan Sayung ini harus diselesaikan secara sistematis, secara komprehensif. Entah itu perbaikan keterkaitan dengan gorong-gorong maupun sipon yang ada di wilayah Sayung, yaitu ada sipon gonjol, ada kali menyong maupun tambak roto. Ini perlu ada penanganan sistem itu agar rob itu tidak semakin merajalela, rob itu tidak semakin meluas ke sisi selatan jalan nasional, meluas. Ini baru 3 desa Sayung, tambak roto maupun Loireng yang terdampak yang sebelah sisi selatan. Jangan sampai ini meluas. Kalau toh memang segera mungkin untuk ada penanganan pengendalian rob maupun banjir yang ada di wilayah Kecamatan Sayung, di antaranya penataan drainase, entah itu dibikinkan kolam retensi yang sebetulnya perlu ada stasiun pompa. Karena Sayung ini mengalami penurunan tanah ini tiap tahun mengalami penurunan tanah yang sebetulnya secara geografis wilayahnya cekung, wilayahnya cekung. Bisa kami katakan wilayahnya cekung kan karena memang tiap tahun mengalami penurunan. Tanahnya turun itu kan di samping karena dampak rob, itu pun juga karena memang banyaknya yang ada di wilayah Kecamatan Sayung. Tadi kan kami bilang bahwa Sayung itu pun juga tidak lepas dari lingkungan industri juga, itu pun juga membutuhkan air. Nah, formulasi pemerintah dalam rangka untuk mengurangi dampak, mungkin bikin kebijakan untuk di Sayung memang zonanya mungkin bisa dikatakan zona merah ketika mau penambahan keterkaitan dengan sumber-sumber artetis, kebutuhan keterkaitan dengan air bersih industri. Nah, ini pun kami sangat berharap kepada pemerintah pusat, terutama lagi-lagi persoalannya anggaran. Anggaran desa memang tidak mungkin, anggaran pemerintah kabupaten provinsi pun juga serasa itu juga berat. Satu-satunya itu anggaran APBN, anggaran APBN yang bisa menyelesaikan persoalan pengendalian rob maupun banjir yang ada di Kecamatan Sayung. Ini sebuah pengabdian dan tantangan. Ibaratnya ada di Kades Sayung itu ketika kita harus niati mencari profit oriented saja, ini pun juga tidak bisa, karena memang ketika kita lihat potensi desanya itu lemah, diantaranya Bengkok, Bondodeso, ini kan lemah, Pak, karena terdampak rob maupun banjir yang tiap tahun itu terjadi genangan. Bahkan sampai saat ini pun di musim kemarau itu pun juga tergenang lahan-lahan TKD, termasuk Bengkok saya ketika itu harus disewakan per tahun itu maksimal lakunya itu 1,5 juta. Beda mungkin di Kecamatan Mijen, Gajah, Karanghawen yang ada di wilayah Kabupaten Demak, yang mungkin kurang lebihnya per bau setahun itu bisa disewakan, bisa laku sampai 25 juta sampai 30 juta Tapi kalau di Sayung itu tidak bisa diharapkan seperti itu. Bahkan jadi kepala desa yang ada di wilayah Kecamatan Sayung ini bagian dari pengabdian dan ibadah yang sebetulnya sangat ibadah. Yang jelas harus ikhlas, harus gigih berjuang untuk meraih hari-hari esok untuk anak-anak kita. Kalau Bengkok tidak laku itu ya seperti hanya Bengkok kami ya sudah kami kasih untuk penggarapannya saya kasihkan untuk kemaslahatan operasional musola, operasional kelembagaan
NU maupun Ansor biar dikelola mereka. Kami sebetulnya ada pendapatan tetap nggih, siltap namanya nggih, siltap dari kabupaten, dari APBD ini ada. Tapi memang standarisasinya itu UMR nggih, UMR. Ya kalau usaha lain tentunya ya ada nggih, ada. Artinya usaha sampingan ada dalam rangka untuk menopang, karena bagaimanapun ketika kami harus mengandalkan dari potensi desa nggih, potensi desanya kena rob maupun banjir seperti itu. Harapan kami yang jelas bagaimanapun untuk rakyat yang selama kami 7 tahun menjadi kepala desa yang ada di Desa Sayung, besar harapan kami terketuklah pemerintah, terutama pemerintah pusat, yang kami sangat berharap, besar harapan kami pemerintah pusat untuk bisa secepatnya memberikan anggaran dalam rangka untuk pengendalian rob maupun banjir yang ada di wilayah Kecamatan Sayung. Formulasinya seperti apa, terintegrasi. Jadi perbaikannya ya mungkin ada tanggul laut, terus lagi ada sipon yang harus diperbaiki, ada kolam retensi yang harus dibangun, serta ada stasiun pompa dalam rangka secara geografis wilayah Cekung untuk mengeluarkan air yang air tersebut tidak bisa hilang gitu. Kalau penanaman mangrove ya, penanaman mangrove sih perlu, tapi penanaman mangrove itu kan juga belum bisa sebegitu cepatnya menyelesaikan persoalan rob, belum bisa. Hanya saja mungkin untuk mengurangi dari abrasinya, dari ombak itu.